Siang Bante. Ya. Bagusnya sih menurut saya sih kasih pencerahan ke anak-anak aja gimana ke depannya Bante. Jadi mereka tahu jalan yang perlu mana yang benar, mana yang salah Bante. Maksudnya karena kan anak seusia SMA begini ya, itu pasti mesti labil Bante. Ya. Sewaktu sekolah, baik ini di negara Buddhis ya, anak-anak diberi pelajaran agama Buddha juga, diajari hari-hari penting dalam agama Buddha itu apa saja, terus apa yang perlu dilakukan sebagai orang yang baik, misalnya menjalankan 5 sila, 8 sila, terus melakukan kewajiban sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, sebagai apa dan sebagainya. Mereka menghafal untuk ujian. Termasuk pengetahuan-pengetahuan apa itu tentang 4 kebenaran Arya, tentang ya macam-macam. Pengetahuan-pengetahuan yang mereka ketahui juga banyak. Tapi itu apa ya? Menjadi sebatas bahan pelajaran yang setelah ujian nggak sampai 2-3 hari udah lupa. Sudah lupa. Soalnya ya mereka butuh pengetahuan itu sekedar secara bawah sadarnya itu sekedar untuk bisa lulus dalam mengerjakan soal ujian. Jadi kadang memberikan ajaran-ajaran, menyampaikan ajaran-ajaran sebatas secara verbal itu menjadi kurang memadai. Perlu adanya praktik yang nyata, lebih dari itu juga ada sosok yang memang disegani, yang dianggap itu ada di atas dia, ada di atas mereka. Ini masih diperlukan. Soalnya tanpa ada sosok yang disegani ini, ya kecenderungan batin seseorang itu untuk menjadi tidak terbina ke hal-hal yang baik, dia akan menjadi lebih liar. Itu secara umum. Kalau satu hal yaitu sisi pemahaman, sisi kebijaksanaan yang ada pada orang itu masih relatif ya rata-rata. Baru beberapa orang khusus tertentu saja tanpa ada pendamping itu bisa menegakkan diri pada hal-hal yang baik, yang patut, yang benar. Sehingga sesungguhnya masih muda-muda begini, masih remaja, berada dalam asuhan orang tua, dalam asuhan para guru, termasuk ya menganggap orang-orang yang dituakan, baik dari sisi keagamaan atau sisi masyarakat, ya itu masih perlu untuk mau pegang, mau menganggap mereka. Nah begitu. Soalnya apa? Itu semua adalah nanti akan menjadi semacam menjadi subjek yang akan secara bawah sadar itu kita akan mengikut dalam petua, anjuran, nasihat, ya ajaran-ajaran mereka itu. Itu kita harus sadar bahwa kita masih memerlukan. Ya memang kalau mau nyamannya, mau enaknya, tidak usah menunggu usia sekarang. Usia lebih kecil dari sekarang pun kalau bisa tidak usah ada dampingan dari orang tua, dampingan dari orang yang dituakan, dari guru, dari siapa. Ya itu memang sudah menjadi naturalnya
eh, pikiran batin setiap individu orang. Jadi yang mana sesungguhnya mendampingi itu bukan hal yang gampang bagi orang tua. Bukan hal yang gampang. Ribet, repot, sibuk. Kalau bisa begitu nggak usah ada orang yang didampingi. Cukup mengurus dirinya sendiri. Tapi dia masih mau mendampingi orang-orang di sekitarnya, orang yang dia cintai, khususnya ya anak-anak mereka itu ya karena memang berharap anak-anaknya itu mengarah ke hal yang baik. Nah, tapi ya itu meskipun sudah mau peduli untuk mendampingi pihak si anak, ya pada umumnya sih memang patuh, baik, ikut begitu ya. Tapi ada sebagian yang ya meronta, menolak. Ya apalagi kalau ada keinginan tertentu yang tidak bisa tidak bisa dikabulkan. Ya, pengen sesuatu yang ya dianggap itu sudah di atas kemampuan atau di atas kepantasan seorang anak yang usia sekarang itu yang usia sekian itu untuk mendapatkannya, untuk menggunakannya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat anak itu menjadi ya berontak, menjadi tidak ingin didampingi, tidak ingin ada orang yang berada di belakang memantau apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan, yang mana ya itu keinginan sesaat, keinginan liar. Tapi anak yang dewasa menyadari, nah anak yang dewasa maksudnya apa? Anak yang punya pemikiran dewasa itulah ya, menyadari arti penting dari didampingi itu. Masih untung ada orang yang mendampingi. Mereka yang tidak ada dampingan dari orang tua mendambakan, sangat-sangat mendambakan. Bahkan jangankan didampingi, hanya bisa melihat saja sudah syukur-syukur. Tapi mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui siapa orang tuanya, siapa pendampingnya. Kalau kita, ya mereka sampai seorang anak gitu, saking kangennya dengan orang tuanya, meskipun orang tuanya itu punya wajah bagaimana, dia juga tidak tahu. Dia menggambarkan, menggoreskan kayu itu di tanah, dibuat orang-orangan begitu, gambar orang. Kemudian ya karena memang itu di tanah, ya selesai menggambar itu dia berbaring dan memeluk gambar yang dia buat itu. Nah, dan dia ditanya kenapa melakukan hal itu adalah angan-angan dia yang dia peluk itu adalah orang tua dia. Saking inginnya bisa setidaknya itu melihat, apalagi bisa didampingi oleh orang tua. Dan kita nanti kalau sudah menjadi bapak itu papa, menjadi mamanya anak-anak, nah sesungguhnya juga punya hal yang sama, ingin anak berada dalam dampingannya supaya anak itu menjadi baik. Mengapa anak itu punya kecenderungan untuk tidak mau didampingi? Yaitu karena memang pada umumnya ya kurang punya kedewasaan dalam berpikir, punya keliaran dalam berpikir. Ini permisi menggunakan kata yang sedikit kasar ya, menggunakan istilah liar. Tapi ini ya memang bukan menunjuk ke person tertentu, tapi menunjuk ke pikiran yang memang tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, itu namanya liar. Liar kan bukan berarti buas kan ya. Liar itu artinya tidak jinak. Ya, yang tidak terpelihara, yang tidak terkontrol, itu namanya liar. Nah, jadi itu adalah hal utama.
Dan mereka-mereka itu sesungguhnya adalah kalyana mita, orang tua kita itu. Kalyana artinya baik, mita artinya teman. Dan kita bergaul dengan siapapun di luar kemudian, kita harus pilih kalyana mita. Mencari orang baik sebagai teman. Kalau sudah sendiri, kalau tidak ada orang tua, pandai-pandai dalam mencari teman. Dan salah satunya adalah Sang Buddha sebagai kalyana mita kita. Ya, apakah kita kemudian dengan istilah kalyana mita itu mempersamakan diri kedudukannya dengan Sang Buddha, dengan menempatkan Sang Buddha itu adalah teman? Ya, bukan begitu. Ya. Permaknaan kalyana mita di sini sudah satu kesatuan dengan yang namanya apa? Sosok yang bisa menjadi panutan. Punya teman yang baik adalah hal utama dalam hidup. Dan mesti cari teman. Cari teman, setidaknya cari kenalan. Sebanyak mungkin, semampu mungkin, sebisa mungkin. Cari kenalan yang banyak. Beberapa yang kira-kira itu punya karakter-karakter yang baik, punya nilai-nilai pertemanan yang cukup, ya kita angkat, naikkan menjadi teman, bukan sekadar kenalan saja. Ya setidaknya ada yang itu meskipun tidak menjadi teman, setidaknya kenalan. Pokoknya pernah jumpa sekali, 2 kali. Nah, soalnya itu apa? Itu adalah kekayaan. Kekayaan tidak hanya berupa yang ada di tabungan saja. Tapi kekayaan juga yang tidak itu ya. Ya orang kenalan itulah adalah kekayaan. Dan kalau kita bisa mengambil manfaat dari teman dalam konteks mencontoh, meneladani, menjadikannya patokan untuk teman-teman yang punya prinsip-prinsip yang baik, ya itu adalah satu keberuntungan bagi kita. Ya, kalau kita sendiri juga baik di mata mereka, mereka senang dengan bersahabat dengan kita. Nah, kedepannya itu adalah harta yang tidak sedikit nilainya. Ya. Oleh karena jejaring itu sangat diperlukan. Hanya saja ya perlu diingat tentu tidak semua orang, itu kemudian bisa kita naikkan statusnya menjadi teman. Oleh karena kita juga perlu menjaga diri kita sendiri. Jadi memilih seseorang yang patut menjadi teman. Itu sangat penting. Beberapa topik tentang teman ini saya juga sempat mengatakan bahwa kalaupun ada 20 orang, 30 orang atau lebih banyak, tapi tidak ada satupun yang punya karakter, punya nilai-nilai kebaikan, ya. Justru kecenderungannya itu adalah melakukan hal-hal yang tidak berguna, sibuk dengan berjudi, sibuk dengan mabuk-mabukan, sibuk dengan melakukan hal-hal yang nista, ya. Kalaupun ya dianggap bukan orang yang suka bergaul, tidak mau bergaul, ya silahkan. Tidak perlu bergaul dengan mereka semuanya itu. Kalau di antara mereka semua itu hanya ada 1 atau 2, cukup 1 dan 2 orang itu saja yang diajak bergaul. Yang lainnya tidak usah. Tetapi bukan berarti kita menutup diri. Kita tetap mencari orang-orang yang baik untuk dijadikan sebagai kenalan atau sebagai teman. Kita perlu
perlu orang yang kita kenal banyak-banyak. Dan itu sekali lagi adalah sesungguhnya sebagai kekayaan yang bukan berupa harta pada umumnya yang kita pahami. Yaitu sesungguhnya kalau apa yang muda-muda itu perlu ketahui, ya nasihat-nasihat yang baik apa, sesungguhnya ya tidak ada bedanya dengan nasihat untuk orang tua sih, banyaknya seberapa. Soalnya itu jangan pikir untuk mencari seseorang atau mencari orang yang baik sebagai teman itu bukan permasalahan mereka yang masih belia, yang masih muda, termasuk juga yang sudah dewasa, termasuk juga yang sudah tua sekalipun, yang sudah pensiun itu loh, umumnya kan sudah dianggap tua itu kan ya. Itu saja belum tentu mereka itu bisa benar, bisa tepat menempatkan orang sebagai teman. Banyak mereka kemudian masa kecil, masa muda, masa dewasa itu orang yang ya apa namanya baik ya, tapi begitu di masa tuanya malah ini menjadi orang yang pemarah. Kalau pergi keluar ya dengan teman-teman pergi berjudi, pergi mabuk-mabukan, itu di masa tuanya. Artinya apa? Yaitu salah pilih orang untuk dijadikan sebagai teman. Nah itu tidak hanya masalah anak muda, anak belia saja dalam hal-hal apa yang patut diketahui, termasuk salah satunya adalah pertemanan ini, berteman. Dan sebagai siapapun, terutama tentu masih muda, ya belajar dengan tekun, dengan rajin, entah itu pengetahuan di sekolah, pengetahuan umum, ya yang bermanfaat, terkhususkan adalah pengetahuan dharma, ya itu belajar dengan menggemarinya, menggemari pengetahuan, namanya dhammakama. Jadi yang namanya dhammakama, menggemari pengetahuan itu tidak sebatas senang mendengar, tidak sebatas senang membaca saja selesai. Tetapi lebih dari itu, ketika membaca, ketika mendengar, memperhatikannya dengan penuh gairah, memproses, nah titik benarnya, titik salahnya di mana, titik baik buruknya bagaimana. Kalau misalnya ada sesuatu yang kiranya ragu, kiranya tidak yakin benar, atau apa yang dimengerti itu kurang jelas, langsung akan bertanya. Setelah itu bagaimana? Segera mencatat. Mencatat tetap dengan mengingat-ingatnya. Mengingat-ingat. Kalau lupa buka catatannya. Setelah buka catatan mengingatnya lagi. Sampai bisa, nah semakin kokoh kuat pengetahuan itu menyertai pemikiran, menyertai batin. Itu namanya punya pengetahuan yang ada di dalam diri. Nah ini namanya adalah dhammakama atau menggemari dharma, menggemari pengetahuan. Secara umum juga bisa diartikan demikian rupa. Nah orang yang punya kegemaran pada dharma dikatakan oleh Sang Buddha itu sudah punya pelindung. Nah, sudah punya satu di antara 10 jenis pelindung. Termasuk juga salah satunya tadi itu siapa? Kalyanamita, yaitu teman baik. Teman atau orang yang bisa dijadikan sebagai panutan, sebagai patokan. Orang tua kita, guru kita, apalagi
para petapa spiritual seperti Sang Buddha, para sawaka dan sebagainya. Kita mendengar ceritanya, ya kita mengerti contoh teladan yang telah ditindakkan. Nah, ya itu yang kita bisa belajar dari sana. Ya itu tidak lebih banyak lagi yang disampaikan, oleh karena ya sekali lagi yang namanya dharma itu sangat-sangat luas dan sebatas teori saja, sebatas verbal saja. Nah itu ya seperti yang di awal disampaikan, di sekolah sudah diajari banyak, sudah menghafal banyak. Itu juga teori-teori. Tapi setelah masuk di dunia nyata, teorinya entah hilang kemana, menguap kemana nggak tahu. Tahu-tahu sudah hilang. Kita di sekolah Buddhis mungkin ya, di sekolah Buddhis diajari ini itu, tapi tertinggal begitu saja. Baru setelah merasa membutuhkan, loh ini kan saya sudah lama belajar. Nah, kok baru mencari lagi sekarang dan baru paham sekarang ini loh yang dimaksud dan ini nyata benar seperti ini. Yang lalu itu kok seperti hanya ya sambil lalu begitu saja. Ya oleh karena memang maksud tujuannya itu sudah beda. Waktu yang lalu itu hanya untuk sekedar bisa lulus ujian. Tapi yang sekarang ini sudah punya tujuan yang tidak sama lagi. Tidak merasa tersinggung kan ya? Enggak. Merasa bersyukur Bante. Ya. Bisa mengerti kan ya? Oke, Hanumodana ya sudah mau datang, ngerti datang dana makan saja sudah luar biasa. Ya mudah-mudah begini jarang. Ya Hanumodana.